Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Cikgu Aziz. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melukis sesuatu objek dengan mengutamakan sifat objek itu. Contohnya sifat yang kontras seperti lembut dan keras. Ya, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana menghasilkan lukisan objek yang keras menggunakan teknik pensel itu, ya, supaya tidak kelihatan keras, ya, supaya kita dapat membezakan nanti cara penggunaan pensel untuk objek yang lembut dan juga objek yang keras ini. Saya mulakan dengan objek yang keras dahulu, ya. Saya sediakan dulu pensel saya. Oke, ini yang tugasan sebelum ini, ya. Oke, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana melukis objek yang keras, ya. Saya akan lukiskan mungkin batu atau batang pokok. Saya lukis batu ya, senang sedikit, ya. Oke, batu sifatnya keras. Oke, sifatnya keras, dan kita sebagai pelukis, sebagai pelajar seni, kita perlu menunjukkan sifat objek batu itu sebagai keras. Bagaimana kita menggunakan pensel yang kita ada menghasilkan objek itu seakan-akan ataupun kelihatan keras di atas kertas lukisan. Boleh, ya? Jadi saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana melukis batu, ya, lukis batu. Batu yang keras, ya. Adakah batu yang lembut? Batu kang boleh, ya. Oke, ini batu yang keras, ya. Saya akan tunjukkan bagaimana kita gunakan pensel ini supaya batu ini kelihatan keras, tajam, ya. Kalau dilanggar pasti dia akan melukakan hati-hati yang sedia terluka kali. Oke, saya buatkan dia punya garisan luar dulu. Ingat, ya, garisan luar jangan terlalu keras atau kecualilah objek itu memang sifatnya keras. Katakan kalau kita melukis sesuatu yang lembut, jangan outline-nya keras pula, ya. Jadi kalau batu memang kita sudah tahu bahwa batu ini keras, jadi outline-nya kita boleh kasih keras, ya. Tetapi tidaklah terlalu seperti dibuat-buat, ya, biarkan dia nampak natural, ya, jari pendek, ya. Dengan 3 jari pendek secara begini, ya. Ketika saya ingin buat detail baru saya akan buat cara pemegangan pensel pen. Itu ini, ya. Ya, saya gunakan pensel untuk peringkat ini, saya gunakan pensel yang agak kuat sedikit, ya. Biasanya daripada 4 hingga ke 8B saya boleh untuk memperjelaskan, ya, garisan dan sebagainya. Oke, sudah kita dapatkan subjek itu, kita pilihkan pula arah cahaya. Katakan cahaya itu datang dari sebelah sini, ya. Cahaya datang dari sebelah sini. Jadi kawasan yang cerah dari bagian atas ini dan bagian belakang ini akan jadi shadow dia, ya, menjadi shadow ataupun bayang dia, ya, jadi bayang, ya. Oke, untuk lebih jelaskan lagi, saya akan tukarkan kamera itu supaya lebih fokus kepada Oke, ini lukisannya, ya. Baru di peringkat awal. Jadi cahaya datang dari sini, bayang akan hadir di sebelah berlawanan pula, ya. Mana sifat batu itu keras. Kita jelaskan sudut-sudutnya yang tajam. Oke, sini gelap sedikit, kawasan yang terlindung. Oke, batu yang di belakang ini. Batu di belakang ini dia paling terlindung lah, sebab cahaya datang dari sebelah sini, sebelah kiri kena di sini dan dia terkena dengan bayang. Jadi kita buatkan ini bayang yang jatuh pada batu yang di belakang ini. Oke, dia terkena dengan bayang ini, sama dengan batu yang kecil sedikit ini, ya, terkena bayang. Oke, terkena ke bayangnya, jadi dia ada sedikit sahaja yang terkena dengan cahaya. Jadi perjelaskan, kita boleh sudah gunakan genggaman 3 jari pendek ini, ya. Seakan-akan menggunakan pen atau
ataupun pensel yang biasa ya. Oke, perjelaskan batu ini, batu yang ini juga. Ini yang terkena cahaya ya. Terkena cahaya. Suasana gelapnya. Oke, di kawasan terlindung. Oke, kawasan gelap. Oke, sama lagi. Jadi kawasan ini lagi ya. Kawasan ini dia bagian ke dalam. Ini ke dalam, jadi kita kasih gelapkan dia sedikit. Gelapkan di sini. Gelapkan di sini. Ini kawasan yang sebelah dalam sedikit. Jadi kita gunakan pensel yang sedikit kurang ya, tapi kualiti karbon itu dari segi kualiti ya, daripada segi gelap dia tuh. Ya, jadi kita gunakan pensel yang lain. Saya gunakan 3B pula di sini. Ya, supaya nampakkan perbezaan dan kontras. Perbezaan kontras warna itu. Ya. Oke, kawasan sini pun dah sedikit terlindung. Saya masih gunakan 3B. Pensel 3B saya. Oke. Selalunya bila kita mewarna menggunakan pensel, kita gunakan dulu kalau di dalam formula matematik kita gunakan teknik mid-nya dulu. 1, 2 dan 3 ya. 3 ini paling gelap, ataupun gelap. Yang ini pertengahan. Ini adalah yang terang. Jadi untuk mewarna untuk di peringkat awal kita gunakan nomor 2 dulu. Oke, nomor 2 dulu. Kita gunakan 3B untuk nomor 2-nya. Dan saya gelapkan bagian-bagian yang pertengahan ya. Pertengahan mid-nya. Ya, pertengahan mid-nya. Ya. Baru saya akan masukkan warna. Oke. Seterusnya bila perlu baru saya masukkan bahagian yang nomor 3 dah. Ya, nomor 3. Ini kawasan nomor 3 ya. Saya buatkan sini nomor 3. Oke, nomor 3-nya di sini. Oke, nomor 3 di sini. Kawasan yang terlindung, paling terlindung dan terkena dengan bayangnya. Kawasan yang terlindung, kita jelaskan. Kalau anda dapat membezakan lagi baik ya, menambahkan lagi formula 1, 2, 3 ini kepada 4 dan 5. Ini mungkin kita boleh letakkan 8 atau 10B di sini. Ya, di sini mungkin kita boleh letakkan 3H. Ya, di sini mungkin 4B. Di sini 6. Di sini B ataupun 2B. Untuk mengasingkan warna-warna pada objek yang kita lukis ya. Berlatihlah untuk menghasilkan 3 level warna pensel ya, supaya lukisan anda lebih dinamik ya, dan lebih dramatik dan lebih kontrasnya lebih menarik ya. Dan lukisan anda kaya dengan warna pensel lah ya, warna pensel. Jangan pula katakan warna hijau, biru tu ya, tidak ya, tapi warna-warna yang dihasilkan oleh pensel ya. Cuba hasilkan karya anda itu seakan-akan 3 dimensi. Semakin anda berjaya menghasilkan itu, semakin baiklah lukisan anda ya. Jadi kita gunakan formula ini juga ya. Ini pertengahan dia 3, 4, 5 itu dia lebih paling gelap lah. Ya, paling gelap. Okey, kawasan sini saya gelapkan. Ya, dia terlindung dan mendapat bayang ya. Bayang di sini. Ini
bayang di sini terlindung, atau kawasan yang dalam ya, kawasan dalam. Mungkin batu itu dia ada rongga-rongga yang agak dalam dan tidak terkena dengan cahaya, dia jadi berbayanglah di situ ya. Oke, di sini pula. Oke, yang selebihnya kita bolehlah gunakan nomor 2, gunakan pensel 2B ya, pensel 2B untuk menghasilkan tone di kawasan itu. Jadi outline yang tebal-tebal seperti ini nanti kita akan padam ya, untuk menghasilkan lukisan yang bersih daripada outline yang kasar ya. Ini bayangnya, bayang saya gunakan 8B, bayang yang gelap, bayang yang hampir dengan objek dia lebih gelap ya, dia lebih gelap berbanding dengan bayang yang sudah menjauh di belakang. Jadi kita gelapkan di sini, tarik perlahan-lahan ke hujung ya. Lembutkan di kawasan sini yang jauh daripada objek, tapi kawasan yang dekat itu kita gelapkan dia. Tekan sikit pensel tu, atau gunakan pensel yang lebih lembut ya, lebih lembut tapi dia lebih gelap ya. Contohnya 6, 8, 10 ya. Ada yang 12B pun ada, saya pernah nampak pensel 12B ya. Oke. Selebihnya kita gunakan pemadam untuk mendapatkan kesan-kesan reflect ataupun kesan-kesan cahaya itu ya, kesan-kesan cahaya kilauan berkilau itu, bersinar ya. Oke, hampir siap. Baiklah, saya akan gunakan brush ya untuk melembutkan kawasan-kawasan tertentu ya, ataupun meratakan kawasan pensel yang nampak terlalu berjalin ya, berjalin yang terlalu keras. Gunakan brush yang pendek bulu dia ya, supaya senang kita mengatur. Kalau bulu dia sangat panjang, agak susah kita memasuk kawasan-kawasan yang berrongga ataupun yang terpencil dalam lukisan sebaik-baiknya belilah brush makeup ya, brush makeup ya. Saya paling suka brush makeup untuk menghasilkan untuk ini, tapi brush ini saya beli satu set dulu ya, dan sangat baiklah. So bulu yang pendek, senang menarik kesan pensel. Okey. Selain itu juga anda boleh menggunakan shader ataupun panggil blender, ataupun ada juga memanggilkannya apa ya, tapi dia merupakan daripada kertas yang digulung-gulung ya, yang digulung, biasanya rice paper lah ya. Ini untuk dapatkan lagi kesan-kesan bentuk ya, kesan bentuk pada batu tu. Kalau kita lukis objek yang lembut seperti bantal, bunga, daun, air, kita banyak penggunaan brush ya. Tapi untuk batu ni sedikit saja penggunaan brush ini ya, sebab dia lebih untuk meratakan kesan pensel yang kita calitkan di atau yang kita lorekkan pada kertas itu. Jadi dia nampak rata dan kemas ya. Tapi kalau untuk objek yang lembut, kesan brush ini akan menjadikan objek itu kelihatan benar-benar lembut. Pemulanya ialah kita mencari kawasan yang terlindung untuk digelapkan dan meninggalkan kawasan yang terkena dengan cahaya itu dengan warna putih. Jadi kita kena plan ya, jangan main hantam dulu barulah mau cari putih dia. Itu dipanggil teknik burnishing ya. Itu agak okey lah, tapi membuang masa lah dan agak sukar ya. Pertama kalau di peringkat STPM, kertas yang diberikan itu kertas yang biasa ya, kertas cartridge yang biasa. Jadi teknik itu kurang baik lah, kurang sesuai.
Tapi boleh juga digunakan, tapi itulah kurang sesuai ya, agak kurang sesuai. Okey, seterusnya saya gunakan pemadam. Ini pemadam yang saya beli 2-3 ringgit 2 batang ya, ada yang 4 ringgit sebatang pun ada. Ya, kita carikan kawasan-kawasan yang terkena dengan matahari, cahaya matahari yang direct ya, yang langsung ya. Pendekkan sikit. Kawasan ini betul-betul terkena dengan matahari. Ya, buat refleksnya. Ya, dan padamkan sekali outline-outline yang nampak seperti dibuat-buat. Okey, sudah siap ya, hampir siap. Tinggal finishing lagi. Bolehlah gunakan pemadam untuk finishingnya. Ya, itu kawasan-kawasan yang terkena dengan cahaya matahari secara langsung buat finishing dia. Ingat ya, tugasan ini ialah kita perlu memperlihatkan objek itu keras ya, sifat batu itu keras ya. Okey, boleh ya. Okey, jumpa lagi di kelas yang akan datang. Saya akan tunjukkan pula objek yang lembut. Okey, terima kasih, jumpa lagi.